Yo guys, balik lagi bareng gue. Nah, di video kali ini gue akan ada video menarik yang pengen gue bahas. Ada oknum kiai ya, pimpinan ponpes melakukan hal yang sangat tercelah ya, yaitu kiai ini diduga ya melakukan sodomi kepada santri-santrinya. Dan yang sangat parah menurut gue ya, itu adalah ya hal ini tuh terjadi di pondok pesantren guys ya, yang seharusnya ya kita mondok di pesantren itu untuk mendapatkan ilmu ya, ilmu agama. Tapi ya banyak yang terjadi seperti ini ya. Gue agak heran dan gue juga agak takut. Misalkan gue punya anak nanti ya, kalau misalnya gue titipin anak gue di pesantren, karena banyak banget kasus-kasus seperti ini yang terjadi di pesantren guys. Dan ini itu tidak semua pesantren. Cuman daripada hal-hal yang gue takutkan itu terjadi, mendingan gue, kalau gue jadi orang tua ya, mendingan gue taruh anak gue itu di sekolah-sekolah yang pasti-pasti aja ya, yang aman ya, yang terjamin aman ya. Oke, berita ini itu gue dapatin dari akun Instagramnya Kalimantan Punya ID ya. Nah, dugaan sodomi terjadi di Ponpes Kabupaten Banjar. Ini cerita santrinya. Nah, ini terjadi di Martapura ya. Dugaan tindak asusila sodomi oleh pimpinan salah satu ponpes Kabupaten Banjar mencuat di media sosial. Nah, pondok pesantren yang berada di Kelurahan Sungai Paring ini itu sudah berdiri kurang lebih 9 tahun. Nah, jumlah santri dan santriwatinya pun tidak sedikit sebenarnya. Menurut informasi dari warga sekitar, jumlah santri dan santriwati di ponpes tersebut berkisar hingga 400 orang. Wow, banyak juga sebenarnya. Nah, mantan santri ponpes tersebut, inisial AH, ini berhenti dari ponpes. Nah, kenapa beliau ini itu berhenti? Karena beliau pada waktu itu mendengar kabar asusila sodomi ini itu sudah tersebar di kalangan para santri. Nah, jadi beliau ini memutuskan untuk berhenti ya guys. Nah, ini katanya, saya berhenti dari ponpes ini karena sudah ada kabar tindakan yang tidak senonoh itu, ujar inisial AH kepada sejumlah awak media. Ia juga menceritakan modus yang dilakukan oleh oknum pimpinan ponpes itu. Nah, AH yang mendengar cerita dari teman-temannya mengatakan, pimpinan ponpes akan memanggil target ke dalam kamar. Di dalam kamar itu, teman saya disuruh melepas baju dan sarung, kemudian melakukan hubungan badan, ujar AH. Nah, dari yang ia dengar, oknum pimpinan ini mengajak target dengan modus buang naas. Buang naas adalah buang sial, sambung AH. Lanjutnya, para santri yang menjadi korban akan mendapatkan perlakuan istimewa dari sang oknum pimpinan, katanya. Pokoknya di pondok itu hidupnya nyaman, pungkasnya. Sementara soal ajaran atau ilmu-ilmu yang diajarkan, AH mengatakan ajarannya itu sesuai saja dengan Rasulullah, hanya pimpinannya saja yang menyimpang. Nauzubillah min dzalik, tutup AH ya. Wow. Dan di situ tadi si AH ini menegaskan ataupun mengatakan bahwasanya ilmu-ilmu ataupun hal yang diajarkan oleh di pesantren tersebut itu ya sesuai saja ya, sesuai aja dengan ya Rasulullah, ajaran Rasulullah. Tapi yang melenceng ini pemimpinnya ya, pimpinan dari ponpes tersebut ya. Wow. Status aku kayak apa nih, waktu di sana buantian kenapa jadi salat balik dari pondok, karena di situ sudah santri udah beberapa ikut udah balik berdahulunya, karena sudah tahu kabar sudah final beres lagi karena pimpinannya melakukan yang tidak apa tuh senonoh ya senonoh. Sejak kapan itu udah, kalau tersebarnya mungkin 1 bulanan. Kalau kejadiannya saya nggak tahu pasti ada berapa banyak kawan yang jadi korban. Kata buannya sekitar 30-an 30-an yang lalu kan lah. Rata-rata santri baru kan jadi korbannya atau kayak apa? Santri lama anjir lama. Apa aja modusnya kan tahu lah. Ada ancaman kah atau ada apa gitu untuk ancaman karena itu bersih dari sindin pembuang naas, anti naas adalah buang sial. Cuman digiau ke dalam kamar. Di dalam kamar itu
disuruh buka baju, buka sarung, telanjang lah dia. Terus gawe tidak senonoh. Terus dia juga pelaku dia. Saya berjalan juga. Gue agak heran ya, kenapa kaum Sodom ini banyak yang masuk ke kerana pesantren ya, karena hal-hal yang sebenarnya itu tuh dimaksudkan untuk kita tuh belajar agama ya, belajar agama, tapi sekarang ini banyak disusupin oleh orang-orang seperti ini ya, oknum-oknum seperti ini ya, oknum ya, titisan kaum Nabi Lut ya. Dan ini juga ada dari kepolisian setempat ya. Nah, di situ pimpinan pondok pesantren Nurul Ilmi berinisial MR ya. Itu umurnya 42, guys. Oh, pondok pesantren Nurul Ilmi, guys. Ya, pimpinannya berinisial MR. Nah, ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan. Oh, berarti sudah resmi ya, sudah resmi menjadi tersangka ya kasus pencabulan ataupun Sodom. Kacau. Nah, di situ Kapolres Banjar AKBP M. Ivan Harifat melalui Kanit PPA Satreskrim Polres Banjar Ibtu Anwar SH membenarkan bahwa MR ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa ya, 14 Januari 2025. Oh, sore ya, waktu sore. Nah, benar, MR pimpinan pondok pesantren Nurul Ilmi sudah ditetapkan sebagai tersangka. MR yang merupakan warga Pengaron ini melakukan tindak asusila terhadap 20 orang santri, guys. Wow. Parah ya. Awal tahun yang cukup ini ya, mengerikan. Ya, dan terjadi hal seperti ini tuh terjadi di tempat yang seharusnya bisa mendidik ataupun mengajarkan anak kita ilmu-ilmu agama. Ya, seharusnya ya. Menakutkan. Dan perbuatan bejat ini ya dilakukan dengan modus uang dan juga modus buang naas ataupun buang sial, guys. Jadi dari pengakuan tersangka, perbuatan ini ia lakukan sejak 2019 dan seingatnya ada 20 orang yang sudah ia cabuli, ujar Ibda Anwar lagi ya. Nah, itu seingatnya 20 orang. Kemungkinan bisa saja lebih, guys. Ya. Wow, parah. Itu nggak takut penyakit apa ya? Dari hasil penyidikan unit PPA Satreskrim Polres Banjar, MR juga melakukan pengancaman serta unsur paksaan terhadap para korban yang statusnya merupakan anak-anak berusia di bawah 18 tahun. Jadi korban ini juga diancam ya. Dan ini juga dijelaskan oleh Ibda Anwar, korban ini diancam. Kalau korban berani melaporkan, maka MR akan melaporkan balik dengan tuntutan pencemaran nama baik. Alhasil, para korban merasa takut dan tidak berani speak up tentang kelakuan bejat MR. Ibda Anwar juga melanjutkan, kasus ini mulai terungkap saat ada salah satu santri berinisial ABD yang berani melaporkan perbuatan bejat MR ke unit PPA Polres Banjar beberapa waktu lalu. Nah, kini sudah ada 5 korban yang melapor, tambah Ibda Anwar. Dari hasil pool bucket di lapangan, unit PPA Satreskrim Polres Banjar mengamankan beberapa barang bukti. Kami mengamankan barang bukti diantaranya hand body dan sarung, ujar Ibda Anwar. Sarung yang dipakai pelaku, ya untuk sementara ini. Sarung hand body. Ya, ada. Bang, informasi 20 itu dari mana, Bang? Sementara saksi cuma berapa orang? Informasi dari 20 itu dari keterangan dari tersangka. Makanya kami mau mendalami lagi. Yang diingat? Ya, yang diingat. Ya, betul itu yang diingat. Makanya kami bakal mendalam apakah itu betul ataukah itu lebih. Nah, itu bakal kami dalami lagi. Nah, Kanit PPA Polres Banjar, Ibda Anwar mengatakan tersangka disangkakan pasal tunggal, yakni pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun serta denda 5 miliar, tutup Ibda Anwar. Dan ini sebenarnya secara tidak langsung ya mencoreng ataupun memperburuk citra pondok pesantren secara keseluruhan. Hal yang dilakukan oleh ini ya. Dan jujur gue sebagai rakyat ya, gue sebagai ini ya mungkin kalau misalnya gue punya anak ya gue karena banyak melihat berita-berita seperti ini ya, gue akan sangat takut menitipkan anak gue ke pesantren ya. Kalau misalnya gue punya anak ya, kalau sekarang gue masih jomblo, guys. Oke. Terkait masalah modus
Terkait masalah modus, mohon maaf, biasanya algoritmanya itu sama dengan terlapor ini. Awalnya itu berawal dari korban juga. Korban juga dalam artian pernah mengalami hal yang sama. Pelaku ini Pak? Ya, mengalami yang sama dalam artian tapi kalau motif dendam itu tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Cuma dalam artian itu mungkin kalau motifnya itu dari keterangan beliau sendiri itu membuang naas katanya, sial, dan ibaratnya ya ada ibaratnya ya nafsu gitu. Ada iming-iming kadang dikasih uang atau apa? Ada iming-iming, ada pressure, ada paksaan bahwa jangan ngomong siapa-siapa. Itu pasti sudah ada dan unsurnya memenuhi di pasal 82. Gimana menurut kalian guys? Ini menurut gue sangat menakutkan sih, dan juga sangat parah ya. Mungkin hal ini itu juga membuktikan ya bahwasanya ya tempat-tempat agama, tempat-tempat yang sebenarnya itu tuh tempat kita untuk belajar agama itu sudah disusupin sama orang-orang bejat seperti ini ya. Dan gua rasa udah banyak yang menyusup ke dalam ranah-ranah agama seperti ini ya, karena untuk menutupi kelakuan bejatnya. Jadi mereka itu memakai topeng alim, memakai topeng sebagai pemuka agama biar perlakuan bejatnya itu tidak ketahuan ya. Karena rata-rata orang-orang yang gue lihat di Indonesia ini kebanyakan melihat dari tampilan luarnya aja ya. Kalau misalnya pemuka agama ini itu menampilkan dirinya itu sebagai orang alim, orang soleh ya, dengan penampilan yang ya pakai gamis, pakai sorban ya. Dan orang-orang awam ataupun orang-orang biasa, orang-orang yang mungkin di pelosok-pelosok ya, itu pasti akan mudah untuk dikelabui ya. Karena gua kan juga orang kampung, orang desa ya. Jadi kalau misalnya gua tuh melihat orang-orang berjubah seperti itu ya, rasa hormat ataupun rasa tunduk gua tuh timbul guys. Rasa percaya gua dengan apa yang beliau ungkapkan, apa yang beliau katakan itu juga seperti orang-orang besar ya, orang-orang yang patut dihormati ya. Apalagi kalau misalnya orang-orang tersebut itu ahli dalam hal agama ya, ahli dalam membacakan ayat-ayat Al-Quran ya. Nah, orang-orang awam, orang-orang yang di pelosok itu akan sangat gampang dikendalikan ya. Jadi kalau bicara tentang Dajjal ya, Dajjal, kalau misalnya Dajjal tuh muncul ya, beliau keluar akan menyamar sebagai apa guys, menurut lu semua? Dan kalau gua menduga bahwasanya Dajjal ini akan menyamar sebagai pemuka agama. Dan Dajjal ini kan juga ilmunya tinggi ya. Jadi dengan mengandalkan ilmunya ya, ilmu pengetahuannya ya, itu akan sangat mudah untuk mengendalikan ataupun menarik orang-orang untuk bergabung dengannya ya. Menarik orang-orang untuk menjadi pengikutnya ya. Tinggal pakai ayat-ayat ini, mereka itu pasti langsung percaya. Dan sampai-sampai kan sekarang kan banyak buktinya ya, pemuka agama banyak diagung-agungkan ya sekarang nih ya. Pemuka agama banyak yang dianggap seperti orang suci ya. Bahkan ada yang dicium kakinya ya, sampai rela orang-orang ini mencium kakinya. Sampai seperti itu ya, mengagungkan orang-orang ini ya, mengagungkan pemuka agama tersebut ya. Dan melihat ini, gue sangat yakin bahwasanya ya, kalau misalnya Dajjal keluar, wow, akan sangat gampang Dajjal ini untuk mendapati pengikut dengan menyamar sebagai pemuka agama. Karena ilmu Dajjal ini sangat tinggi. Wow, semoga gua ini tidak hidup di zaman kemunculan Dajjal ya. Karena gua takut sih kalau misalnya Dajjal keluar, gua takut tertipu ya. Gua takut tertipu sama si Dajjal ini ya, dan menjadi pengikutnya. Oke, itu aja menurut gue ya. Dan mungkin lu punya pendapat sendiri tentang hal ini, lu bisa komentar ya di kolom komentar. Kita diskusi di kolom komentar. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.